Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam tutorial online mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan kode mata kuliah MKWU 4109. Bersama saya, Usman Al-Hudawi, sebagai tutor teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang akan membersamai dalam memahami bahan yang telah diberikan oleh Universitas Terbuka. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan atau mempelajari materi di sesi 8, yaitu negara, konstitusi, kemudian good government and clean government. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, negara secara sederhana dapat dipahami atau didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah yang diorganisasi kekuasaan politik dan pemerintahan yang efektif, kemudian mempunyai kekuasaan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasional suatu kelompoknya atau negaranya. Adapun unsur negara secara de facto atau fakta lapangan meliputi yang pertama rakyat, adanya wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, unsur negara secara hukum internasional adanya pengakuan dari negara lain. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mempelajari konstitusi. Konstitusi diartikan sebagai keseluruhan aturan dasar penyelenggaraan negara, baik itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis melalui kebiasaan-kebiasaan. Adapun konstitusi di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, konstitusi mempunyai fungsi yang pertama mempunyai atau dijadikan sebagai batasan kekuasaan. Kemudian, piagam kelahiran negara, sumber hukum tertinggi, identitas nasional suatu negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang apa itu makna dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah mengimplementasikan penerapan desentralisasi, yaitu kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang merupakan kontra atau kebalikan dari kekuasaan yang sentralistik atau berpusat pada kekuasaan pemerintah pusat. Selanjutnya kita akan mendiskusikan materi yaitu good and clean governance, yaitu good and clean governance berkaitan dengan tata kelola kehidupan negara yang demokratis, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, dan mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tujuan ataupun pembangunan nasional negara serta pembangunan masyarakatnya. Di Indonesia, good and clean governance dimaknai dengan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Adapun asas dari good and clean governance adalah partisipasi, kemudian penegakan hukum, transparan, responsif, konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.
Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, itulah tadi sebuah pengantar materi kita di sesi 8 kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami bahan bacaan yang telah disediakan oleh UT. Selamat membaca, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.